Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rantau, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku bakalan membagikan informasi mengenai update agriculture visa bulan Oktober tahun 2022. Seperti apa selengkapnya? Simak video ini sampai selesai ya. Oke, banyak sekali yang bertanya kepada saya, bagaimana sih Kak kabar dari perkembangan agriculture visa di tahun 2022 ini? Nah, banyak sekali yang tanya ke saya bagaimana sih Kak cara kerja di Australia. Sekali lagi, kalian bisa simak videonya di cara bekerja ke Australia. Di sini ya teman-teman. Nanti juga saya cantumkan link di kolom komentar di bawah ini. Nah, jadi bagi kalian yang tanya gimana cara kerja ke Australia, saya pakai agen A, agen B, agen C yang membayar puluhan sampai ratusan juta, itu adalah penipuan teman-teman. Dan itu menggunakan visa turis kebanyakan. Dan jangan sampai kalian menyalahi aturan di mana kondisi visa turis subclass 600 itu tidak diizinkan bekerja. Walaupun agen-agen menjanjikan ingin mengubah ke visa bridging, jangan sampai disalahartikan ya teman-teman. Visa bridging itu bukan visa. Bridging sesuai dengan namanya yaitu jembatan, di mana kalian bisa mengubah dari visa A ke visa B. Contohnya dari visa turis ke visa student. Nah, proses dari visa turis ke visa student inilah yang disebut visa bridging. Sampai hasil visa studentnya atau visa B yang kalian apply ini di-granted. Dan itu biasanya batasan waktunya hanya 1-2 bulan saja. Jadi hati-hati, jangan sampai kalian mengeluarkan uang sebanyak mungkin hanya untuk bekerja ke Australia. Kalau memang kalian benar-benar ingin bekerja ke Australia, kalian harus memenuhi semua syarat yang disyaratkan agar kalian bisa mampu dan bisa datang ke Australia secara legal. Dan di sini kalian juga akan bisa bekerja secara legal. Sekali lagi, hati-hati dan simak videonya di sini. Oke, langsung saja kita bahas mengenai agriculture visa ya. Nah, seperti di video-video sebelumnya, saya sudah membuat banyak sekali video mengenai perkembangan agriculture visa. Dan tentunya saya ingin membagikan informasi bahwa salah satu alasan saya membuat YouTube channel ya memang karena agriculture visa. Waktu itu saya lagi karantin gara-gara kena COVID ya, dan di situ saya melihat berita mengenai agriculture visa yang ditujukan kepada negara-negara ASEAN. Dan ini merupakan suatu visa yang menurut saya syaratnya tidak terlalu sulit, dan juga ini bisa membantu saudara-saudara kita di Indonesia untuk bisa datang ke Australia dengan menggunakan visa ini. Makanya saya membuat video mengenai agriculture visa. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu agriculture visa, silakan kalian simak videonya di sini, atau nanti saya cantumkan linknya di bawah ini. Ini sesuai dengan lembar fakta yang diberikan oleh pemerintah Australia kepada negara-negara di ASEAN. Nah, selain itu saya juga terus mengupdate setiap bulan, di mana saya mengupdate perkembangan agriculture visa di bulan Maret, kemudian bulan April di video ini, dan juga salah satu berita yang mengejutkan bahwa negara tetangga kita yaitu Vietnam sudah menandatangani MOU dengan Australia untuk menaikkan ini agriculture visa ya teman-teman. Jadi di sini ternyata didahului oleh Vietnam. Kalian bisa melihat videonya di sini. Nah, kemudian saya juga mendapat kabar bahwa ada isu mengenai dibatalkannya agriculture visa ini. Nah, di sini diakibatkan oleh pemilu di mana ada pergantian kepemerintahan di Australia. Kalian bisa melihat beritanya di sini ya. Oke.
Setelah pemilu selesai, ternyata isu agriculture visa juga belum selesai. Ini belum ada kepastian. Dan di situ memang saya sengaja untuk vacuum karena saya masih ingin mengamati dan mendapatkan sumber berita yang bisa saya percaya agar saya bisa membagikan informasi secara valid kepada kalian. Karena memang di website pemerintah Australia, terutama di DFAT atau Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, itu masih belum ada pengumuman yang valid mengenai dibatalkannya agriculture visa ini. Nah, setelah itu saya mendapatkan berita mengejutkan di website Departemen Luar Negeri dan juga Perdagangan Australia, yang mana di situ sudah tidak ada lagi mengenai lembar fakta tentang agriculture visa yang diperuntukkan kepada negara-negara ASEAN. Ini juga salah satu akibat dari pemilu ya teman-teman. Ini hasil pemilu. Ternyata Partai Labor itu memenangkan pemilu. Dan tentunya ini akan mempengaruhi semua tata kelola pemerintahan di negara Australia. Termasuk digantinya Menteri Pertanian Australia yang sebelumnya yaitu Bapak Mr. David Littleproud dan digantikan oleh Mr. Murray Watt. Nah, setelah itu saya juga menunggu dan saya juga sempat bertanya-tanya juga ini gimana sih update dari agriculture visa ini. Dan akhirnya pada bulan September saya mendapatkan berita langsung dari Menteri Pertanian Australia, Mr. Murray Watt, dari sumber yang terpercaya yaitu skynews.com.au. Yang mana di sini ada perbincangan antara reporter dengan Bapak Menteri Pertanian Australia, Murray Watt, langsung. Nah, seperti apa beritanya? Kita simak bersama-sama di video berikut ini. The former government's copped a lot of flack on a range of fronts, but one thing they did do and deliver for the ag sector was the ag visa. The former minister, your shadow, David Littleproud, says the NFF are cowards for not standing up for that reform. Why don't you try and pull every lever possible, including having an ag visa? Well, I probably have to pick you up there a little bit, Kieran. I mean, you're right that the government announced an ag visa, but they never delivered it. And this is the problem, is that for all of the talk from David Littleproud and others in his government that they would deliver an ag visa and lots of workers, they didn't deliver a single worker as a result of that ag visa. Vietnam had signed and that was up, partially because they were divided. But Vietnam had signed up, Indonesia likely to as well. Well, Vietnam had signed up, and we've said that we would honour that because it's a concluded agreement, but not one worker actually came here, and that was partly because the government itself was divided on that. You had David Littleproud for it, you had Maurice Payne and other ministers against it, so it's no wonder it didn't work. I mean, what we've said we will do is deliver things that will actually deliver workers, expanding and strengthening the PALM scheme, the Pacific Labour Scheme, which has been a successful source of labour for our farms over many years. We want to expand that and bring more people here. We do want to invest more in training Australians for local careers, and we want to increase the migration cap. So we think those are practical steps which will actually deliver, rather than just more talk, which is what we always got from David Littleproud. But when you look at these gaps, about the NFF, if you've got 170,000, you can comment further on that in a moment, but I just want to know, where do you feel this gap? Because if it's around 170,000, the hole in the workforce, and the Pacific program, that's not going to fill the 170,000 either. So don't you, I go back to that point, need to be pulling every lever possible? How many workers will you be bringing in with the Pacific program, for example? Well, in addition to those who are already here, the current estimates are that there's about 40,000 Pacific Island workers who are vetted and ready to come here. So we want to get as many of them in as we can as quickly as possible. As I say, we've already committed to increasing the migration cap, whether it be for the whole country or regional Australia. We're fast-tracking the processing of visas for people who are still waiting for their visas to be approved. And we're going to be speeding up the delivery of those training places. So, we think that those things will make a very big difference. But the reality is, Kieran, that agriculture is not the only industry with a massive worker shortage. This is what happens when you have a government that doesn't invest in training, that allows visa applications to just
back up, and we are doing everything we possibly can to speed that up. Do you agree with Dan Walton, the AWU National Secretary, who says that unfortunately on the ag visa issue, he was talking at a Senate committee earlier in the year, he says exploitation is now a core part of many farmers' business model. He says the visa is dangerous and would pave the way for even more exploitation. Do you agree with him on that? Is that why you don't want it in place? Well, the sad fact is that there has been exploitation of some workers in some agriculture industries with some agriculture employers, and that's why another important step that we've taken forward is to strengthen the protections of workers, whether it be in agriculture or other industries. We went to the elections saying that we would deliver a national labour hire licensing regime, which will really try to stamp out the rogue operators in the system, along with a range of other reforms to tighten those protections, because when I speak to farmers, they want their industry being seen in the best positive light, and they are let down by the people who do the wrong thing and give the industry a bad name. And I think, as I say, I think that we can deliver a system which is good for farmers, good for rural communities, and good for workers in the system. That's what we should all be working towards, and it's a bit of a shame that the opposition just wants to sit on the sidelines and throw rocks. And just almost out of time, less than a minute left, but are we all going to have to pay higher prices now for the goods and the food we eat, because a lot of farmers are reducing their output because they can't get the workers? Yeah, look, there's no doubt that the shortage of agricultural workers that we've seen over the last couple of years has contributed to those higher fruit and vegetable costs at the checkout. There's other factors as well, whether it be global factors or the floods that we saw in Australia, which wiped out crops as well. That's why it's in all of our interest to try to tackle this agriculture workforce shortage. It's something the last government should have done and should have tried harder, and it's something we're certainly trying very hard. I'm very confident that these new measures that will flow from the summit, which will start now, will make a difference. And of course, this working group has the opportunity to cooperatively come up with solutions for the future. Agriculture Minister Murray Watt, thanks, and all the best for Father's Day. Appreciate it. You too, Kieran. Have a good day. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, di sini intinya reporter bertanya kepada Menteri Pertanian Australia bahwa di pemerintahan sebelumnya ada suatu program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu Agriculture Visa. Kenapa Anda tidak melanjutkan atau meneruskan program tersebut? Nah, kemudian Mr. Murray Watt menjawab, Menteri Pertanian Australia menjawab bahwa memang benar di pemerintahan sebelumnya itu ada program Agriculture Visa, tetapi tidak ada satu pekerja pun yang sampai saat ini datang ke Australia, dan ini tidak pernah terrealisasi. Nah, kemudian reporter kembali bertanya, kemudian bagaimana dengan Vietnam yang sudah menandatangani MOU? Nah, kemudian beliau menjawab lagi, ya memang benar Vietnam sudah menandatangani MOU dan kita akan menghargai keputusan itu. Tetapi buktinya masih belum ada pekerja satupun yang datang ke Australia, dan ada beberapa pihak yang memang menentang tentang program Agriculture Visa tersebut. Makanya sampai sekarang tidak pernah terrealisasi. Nah, kemudian Menteri Pertanian Australia juga menekankan bahwa kita ingin mewujudkan sesuatu yang nyata, di mana ada program PALM yang itu akan berfokus kepada negara-negara di Asia Pasifik. Dan di sini kita nantinya akan membuat atau memperbanyak program training dan juga investasi di sumber daya manusia di bidang pertanian, serta memberikan kemudahan untuk mendapatkan visa bagi negara-negara di Asia Pasifik tersebut. Nah, kemudian reporter kembali bertanya, baik, Anda pernah menyebutkan bahwa kita membutuhkan 170.000 pekerja di bidang pertanian, sementara di program PALM ini apakah memungkinkan, apakah cukup, dan berapa banyak pekerja yang akan Anda bawa dalam program ini? Nah, kemudian Menteri Pertanian kembali menjawab, estimasi pekerja yang akan masuk dari program PALM yaitu sekitar 40.000 orang, yang mana ini sudah di screening dan sudah siap untuk diberangkatkan ke Australia.
Dan kita akan mempercepat proses visa agar mereka bisa masuk ke Australia, dan juga kita akan memperbanyak tempat training di bidang pertanian untuk mereka. Nah, kemudian reporter kembali bertanya, apakah Anda setuju dengan pernyataan bahwa agriculture visa ini merupakan program yang mengeksploitasi pekerja? Dan Menteri Pertanian Australia kembali menjawab, memang fakta yang menyedihkan, ada beberapa pekerja yang dieksploitasi oleh pemberi kerja. Dan di sini kita akan memperkuat proteksi bagi pekerja, terutama di bidang agriculture dan juga bidang lainnya. Dan di sini kita juga akan memperbaiki sistem yang ada saat ini. Kemudian reporter kembali bertanya, sekarang kita harus membayar mahal untuk membeli bahan-bahan pokok dan juga sayuran karena adanya isu bahwa petani tidak bisa memanen hasil pertaniannya karena kekurangan tenaga kerja di bidang pertanian. Dan kemudian Menteri Pertanian Australia kembali menjawab, memang benar salah satu faktor yang menyebabkan adalah kekurangan tenaga kerja di bidang pertanian. Tetapi ada juga masalah lain, yaitu bencana global, di mana adanya banjir di beberapa regional Australia. Dan bahwa Menteri Pertanian juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk memulihkan keadaan ini dan menemukan solusi yang terbaik untuk masa depan. Nah, inti dari berita ini yaitu memang benar setelah adanya hasil pemilu di beberapa bulan yang lalu, ini agriculture visa untuk negara-negara di ASEAN resmi dihapus. Resmi dihapus, teman-teman. Jadi sudah tidak ada lagi agriculture visa bagi negara-negara di ASEAN, termasuk Indonesia. Jadi sekali lagi, jangan sampai kalian ditipu oleh agen-agen yang mencoba untuk merekrut kalian untuk bekerja di Australia, terutama di bidang pertanian. Nah, kemudian banyak yang bertanya, sekarang solusinya apa Kak kalau nggak ada agriculture visa? Satu, kalian bisa menggunakan WHV, yaitu Work and Holiday Visa. Ini video dan penjelasan lengkapnya kalian bisa lihat di sini. Di situ ada syarat-syaratnya, tips-tips dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di playlist Work and Holiday Visa. Nah, kemudian bagi kalian yang nggak memenuhi syarat Work and Holiday Visa, salah satu yang bisa kalian apply yaitu visa student atau visa sekolah, di mana kalian bisa sekolah di sini atau kuliah di sini, dan pemerintah sini masih memberikan kelonggaran kepada kalian, yaitu mahasiswa internasional untuk bekerja secara full time. Dan ini tidak dibatasi jamnya, jadi kalian bisa bekerja semaksimal mungkin. Asalkan kalian bisa mempertanggungjawabkan bahwa kewajiban kalian belajar itu sudah terpenuhi dan kalian bisa bekerja sepuas atau sekuat kalian ya. Gitu aja teman-teman. Jadi bagi kalian yang masih ada pertanyaan, silakan kalian langsung komen di kolom komentar di bawah ini agar saya bisa menjawabnya secara langsung. Atau follow Instagram saya, DM ke saya di sini teman-teman. Nah, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian karena banyak sekali sekarang penipuan yang mengatasnamakan agen dan mereka menjanjikan kalian untuk bisa bekerja ke Australia. Tidak ada visa kerja ke Australia, sekali lagi tidak ada visa kerja ke Australia kecuali bagi kalian yang memang memiliki kemampuan tinggi, kemudian bahasa Inggrisnya bagus, itu ada skill visa. Dan itu cukup kompleks, kalian bisa langsung konsultasi dengan agen migrasi atau migration agent. Di situ yang bisa menjelaskan secara rinci ya. Jadi hati-hati, nggak ada agen. Yang ada mereka hanya memberikan visa turis, yaitu visa wisata. Dan nantinya kalian di sini tuh tidak ada kondisi kerja ya teman-teman. Bisa kalian lihat itu tidak ada kondisi kerja di sini. Tuh, no work. Di situ berarti tidak ada hak kalian untuk bisa bekerja di sini. Namanya juga turis visa, kalian sebagai turis, kalian sebagai wisatawan. Jadi ya kalian datang ke sini hanya untuk jalan-jalan saja, gitu ya. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus mengikuti aturan dan jangan sampai kita datang ke sini bekerja secara ilegal dan itu akan membawa nama buruk bagi negara kita ya.
Gitu aja teman-teman, semoga dengan adanya kabar ini kalian nggak menyerah, kalian nggak putus asa, karena masih banyak jalan di luar sana atau di negara-negara lainnya. Ataupun kalau kalian tetap ingin ke Australia, bisa langsung apply student visa. Kalian bisa tanya-tanya ke saya atau langsung ke education agent lainnya untuk mengetahui secara rinci tentang apa itu student visa. Oke, gitu aja ya teman-teman. Sekian video dari saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar di bawah ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di Australia. See you soon. Terima kasih.